kuliah hari ini, woi. Aku udah kuliah, cok. Lupa tuh gara-gara nonton drakor semalam tuh. Telat terus setiap hari. Terus. Gak pernah telat. Telat terus. Alamak, lupa gak salam ayah. Salam nih, salam. Ini mana ayah nih? Ayah. Ayah. Ini mau berangkat kuliah, telat nih. Udah, hati-hati. Iya. Iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata. Arus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agal Syafitri dengan NIM E1011241059. Perkenalkan nama saya Pinaulina Noviani Tampu Bolon dengan NIM E1011241058. Kan tadi kalian sudah menonton video pendek yang sebelumnya ya. Nah, dari video tersebut bisa kalian petik gak makna yang tersirat dari videonya? Nah, pasti kalian kepo kan apa makna dari film tersebut. Nah, film tersebut ini berkaitan langsung dengan materi yang akan kami bawakan dari materi Vina dan Gaga. Nah, oleh sebab itu, kalian tonton terus ya film ini. Bye-bye. Nah, kan tadi sudah ditonton ya video yang sebelumnya kami putar. Dari video tersebut berkaitan erat dengan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang pentingnya etika dan moral kepada orang tua berdasarkan teori Emil Durkheim. Di video tersebut kan terlihat seorang mahasiswi yang terlambat bangun untuk pergi ke kampusnya. Saat ia sudah di motornya, ia tidak lupa untuk berpamitan dengan ayahnya yang sedang di ruang tamu. Nah, dari video tersebut, itulah contoh konkret dari materi yang akan kami bahas. Pertama-tama akan saya bahas tentang etika dan moral. Jadi etika dan moral adalah dua disiplin terpenting yang memengaruhi karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal keluarga, orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk nilai-nilai pada anak-anak mereka. Disiplin moral yang dibentuk pada masa kecil berdampak tertentu tidak hanya pada anak itu sendiri, tetapi pada stabilitas hubungan sosial secara global. Di sini saya akan membahas tentang pengertian etika. Etika adalah ilmu atau cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia yang diatur dengan peraturan yang dianggap kental dan sesuai prinsip tingkah laku manusia yang dianggap benar. Etika berfokus pada apa yang baik dan apa yang buruk, serta bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Etika tidak hanya membahas norma-norma yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan alasan di balik norma-norma tersebut. Sebagai filosofi moral, etika berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai konsep moral seperti keadilan, kebaikan, kewajiban, dan tanggung jawab. Etika mencakup berbagai aliran pemikiran seperti etika deontologi yang menekankan pada kewajiban dan aturan, dan juga etika teologi yang memfokuskan pada hasil dan konsekuensi dari suatu tindakan. Oke, sini saya akan membahas tentang pengertian moral. Moral adalah suatu hukum yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi sehingga terjalin rasa hormat menghormati antar sesama. Moral berkaitan erat dengan prinsip, perilaku, tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang dapat dibentuk karakter dari dalam diri seseorang sehingga dapat menilai yang baik dan yang buruk. Dalam kehidupan bermasyarakat, moral berfungsi mengatur interaksi sosial dalam suatu komunitas. Norma moral ini mencakup bagaimana individu bertindak seperti menghormati orang lain, tidak berbohong, dan bertanggung jawab. Norma-norma ini membantu menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran orang tua dalam pembentukan etika dan moral. Di sini ada 3. 1. Tanggung jawab orang tua. 2. Metode pengajaran orang tua. 3. Dampak positif etika dan moral yang baik. Yang pertama akan saya bahas adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab seperti mengajarkan pendidikan moral kepada anak sejak dini. Orang tua harus aktif mengamati perkembangan anak dari waktu ke waktu, mencatat perubahan dalam perilakunya, minat, dan kebutuhan mereka. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga orang tua harus paham apa yang dibutuhkan anak mereka. Dan contoh lain dari tanggung jawab orang tua seperti perilaku yang dicontohkan oleh orang tua kepada anaknya.
Hal ini seperti ketaatan beribadah seorang orang tua, kebaikan terhadap lingkungan, dan menghormati orang lain. Yang kedua ada metode pengajaran etika dan moral. Metodenya terdiri dari diskusi, teladan, dan konsekuensi. Dari diskusi, orang tua akan mengajak anaknya untuk membahas apa-apa yang berkaitan dengan moral. Yang kedua ada teladan, anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Ketika orang tua mereka sering beribadah, otomatis anaknya juga akan ikut sering beribadah. Yang ketiga ada konsekuensinya. Orang tua dapat membantu anak memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukannya akan memiliki konsekuensi. Dan yang terakhir akan saya bahas adalah dampak positif etika dan moral yang baik, seperti membangun karakter yang kuat dan termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Menciptakan dasar kepercayaan dalam hubungan bersosialisasi dengan orang lain sehingga terbangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan etika dan moral terhadap orang tua dalam kaitannya dengan teori sosial menurut Emile Durkheim. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim itu adalah sosiolog asal Prancis yang dianggap sebagai pendiri sosiologi modern. Nah, Durkheim ini berpendapat bahwa masyarakat ini bukan hanya sekumpulan individu teman-teman, tetapi juga merupakan entitas yang memiliki struktur dan dinamika sendiri. Nah, Emile Durkheim juga berpandangan bahwa pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting untuk mentransmisikan atau menyalurkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bye-bye. Kak, selanjutnya apa ya? Oh ya, selanjutnya dalam konteks keluarga nih teman-teman, orang tua adalah pendidik pertama bagi anak mereka. Tentunya mereka ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengajarkan etika dan moral kepada anak-anak mereka, dan juga membimbing anak-anak mereka ini untuk berinteraksi dengan baik pada orang-orang. Nah, Durkheim juga percaya bahwa pendidikan moral ini sangat penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya memiliki pemikiran yang kritis, tetapi juga menciptakan individu untuk mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep solidaritas sosial. Nah, salah satu konsep penting dalam pemikiran Emile Durkheim adalah konsep solidaritas sosial atau konsep solidaritas sosial. Nah, di dalam konsep ini mencakup rasa saling ketergantungan, dukungan, dan komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ada moralitas kolektif. Nah, di dalam moralitas kolektif ini adalah seperangkat nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pengaruh moralitas kolektif terhadap individu. Nah, anak-anak sebagai generasi penerus ini tidak hanya perlu mendapatkan pendidikan formal, tentunya juga harus mempunyai pendidikan moral dan etika yang mengajarkan mereka tentang pentingnya berkontribusi pada organisasi. Kemudian yang kedua ada etika dan tanggung jawab. Nah, pendidikan etika juga membantu anak-anak memahami dan menghargai keberagaman, tentunya dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural. Pemahaman akan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk menghindari diskriminasi dan membangun saling pengertian. Nah, selanjutnya ada tantangannya nih tentunya. Nah, kita pasti tahu anak zaman sekarang ini sudah mengenal yang namanya gadget. Nah, di dalam gadget itu tentunya pasti ada namanya media sosial. Nah, pengaruh media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap persepsi etika dan moral. Nah, selain itu, pengaruh lingkungan juga mempengaruhi seorang anak membentuk etika dan moralnya. Nah, jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang negatif, tentunya mereka juga akan menjadi seseorang yang kurang menanamkan etika dan moral dengan baik. Nah, teman-teman, perbandingan dengan kasus lain, ini kasus tentang etika dan moral ya. Nah, di negara lain, di beberapa negara luar sana nih, sistem pendidikan ini kurang menekankan tentang pendidikan etika dan moral. Nah, salah satunya adalah anak-anak di Eropa. Bukan hanya tidak beretika kepada orang tua, mereka juga tidak beretika dan bermoral kepada teman-teman sebayanya. Salah satu contohnya yaitu marak terjadi kasus bullying nih teman-teman di Eropa sana. Ini menunjukkan sikap kurang krisisnya moral dan etika mereka. Kemudian selanjutnya di Indonesia, pastinya kita juga sering kan teman-teman menemukan anak-anak yang kurang dalam etika dan moralnya, baik di sekitar kita ataupun di lingkungan lain. Nah, tapi menurut pendapat kelompok kami, di Indonesia ini lebih baik lah daripada di negara-negara lain.
Oh no, jangan. Nah, teman-teman, kalian mau lihat nggak kasus bullying yang terjadi ini? Lihat video di bawah ini ya. Lihat ya teman-teman. Nah, kalian udah lihat kan bagaimana kasus bullying yang terjadi. Nah, bullying itu adalah salah satu contoh dari krisis dari moral dan etika yang terjadi pada anak-anak. Nah, teman-teman, jangan ya dilakukan. Jangan ya, Dek ya. Nah. Kakak bukan duyung. Tahu kok. Selanjutnya kalian akan melihat video contoh dari pentingnya etika dan moral kepada orang tua. Berikut ini videonya. Nah teman-teman, kan sudah simak belum penjelasan tentang etika dan moral kepada orang tua yang sudah kami jelasin? Kalau udah, kami izin pamit ya. Sekian, terima kasih.